Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah berkat karunia-Nya yang begitu besar berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Kita dapat kembali bermuajahah, bermuzakarah, talabul ilmi walaupun hanya via media sosial. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita untuk sampai kepada surganya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang memang menjadi kewajiban kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, hari ini kita sudah masuk tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah, artinya kaum muslimin di Indonesia khususnya dan di berbagai belahan negara sudah menjalani puasa hari kedua. Mudah-mudahan puasa yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan bacakan satu buah hadis yang memang sering kali disampaikan setiap tahunnya oleh para dai, para mubalik setiap masuk bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, syahrul Ramadana awaluhu rahmah. Jadi bulan Ramadan awalnya itu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya ampunan. Wa akhiruhu izkum minan nar. Dan akhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Artinya 10, kalau dibagi sepertiganya, sebulan kan ada 30 hari, berarti 10 hari pertama itu awalnya rahmat. 10 hari kedua berarti malam 11 sampai malam 20 itu berarti maghfirahnya Allah turun. Dan malam 21 sampai ke 30 itu malam di mana hamba Allah dibebaskan dari api neraka bagi mereka yang diterima puasanya dan diterima taubatnya, diampuni segala dosa-dosanya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, kita akan bahas pengertian rahmat ya. Jadi cuman saya ingin coba memahami rahmat dari kacamata perspektif hadis ya. Jadi ada sebuah buah hadis yang secara umum dia menyatakan bahwa hamba Allah itu tidak akan masuk surganya itu bukan karena amal ibadahnya, tapi semua semata-mata karena rahmat Allah. Maka kemudian para ulama mengambil sebuah pemahaman bahwa rahmat Allah itu lebih luas, lebih besar daripada murkanya. Jadi kalau kita ibaratkan orang tua kita, maaf ya, bukan menisbatkan Allah sama orang tua kita. Ini saya lagi ngomong kalau orang tua itu baiknya sayangnya sama kita lebih banyak sayang sama baiknya daripada ngomelnya gitulah. Biar kita lebih paham aja ya, bukan menisbatkan Allah kepada orang tua kita. Nah, Allah seperti itu. Sayangnya lebih gede daripada marahnya sama kita. Sayangnya lebih gede daripada ngomelnya sama kita. Nah, itulah rahmat. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah bisa berupa ampunan, bisa berupa rizki, bisa berupa uang yang banyak, bisa berupa karir dunia, bisa juga makom rohani, hal, suasana, kedekatannya dengan Allah, itu macam-macamnya. Itu yang namanya rahmat. Kasih sayang Allah bentuknya macam-macam ya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Nah, mengapa kemudian Rasulullah menyatakan 10 hari pertama itu sebagai bulan rahmat? Iya, di situ kasih sayang Allah muncul. Orang yang tadinya nggak pernah baik sama kita jadi baik, yang tadinya asem banget sama kita, udah kayak cuka mukanya kalau ketemu kita. Tapi begitu bulan Ramadan senyum-senyum, ketawa-tawa, ya. Itulah yang disebut rahmat, ya. Yang tadinya medit banget kita minjem duit nggak pernah dapat, nggak diminta, dia ngasih transfer. Padahal bulan-bulan di luar Ramadan kalau kita minta nggak pernah dapat. Ya begitu di bulan Ramadan kita nggak minta dikasih, ditransfer. Nah itu ya.
Disitulah bagian-bagian atau fenomena-fenomena yang merupakan ciri-ciri dari bahwa rahmat Allah turun di 10 hari pertama. Iwan wa ahwatu fillah, yang dirahmati Allah. Ya. Cuma kita juga harus hati-hati karena ada orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah ya di bulan suci Ramadan. Jadi dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya, nauzubillah wa iyadzubillah, itu orang-orang yang berbahaya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan ya terkait dengan pengertian rahmat tadi ya, bahwa orang itu masuk surga bukan karena ibadahnya tapi karena rahmat Allah. Ya, kata Rasul, la yadkhulu ahadam minkum a'maluhul jannata. Jadi tidaklah akan masuk seseorang itu amalnya ke dalam surga. Jadi amal seseorang hamba itu tidak menentukan dia bisa akan masuk kepada surganya Allah, ya. Wala yuziruhu minan nar, dan tidak ada seorang hamba pun yang dengan amalnya bisa terbebas dari api neraka illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi hadis ini menyatakan bahwa kita ini masuk ke surga bukan karena ibadah kita, bukan karena tahajud kita rajin, bukan karena zikir kita rajin, bukan karena sedekah kita rajin, bukan karena kita semangat dalam dakwah mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah kemunkaran, bukan, tapi karena rahmat Allah. Kalau begitu percuma dong manusia sholat tunggang-tungging, nanti yang dimasukin surga orang-orang yang orang-orang yang sholat kagak, puasa kagak, masuk surga karena rahmatnya. Nah, itu salah. Jadi pengertian rahmat Allah itu hanya akan tercurah oleh orang-orang yang beriman, yang berusaha taat terhadap syariatnya. Itulah rahmat yang akan didapat oleh hamba-hamba Allah seperti itu, bukan hamba-hamba Allah yang fasik, yang kagak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau pergi haji. Ya, udah banyak duit disimpan tapi pergi haji kagak mau, jalan-jalan ke London, ke Amerika, nyampe ke Mekah kagak mau, ogah. Nauzubillah wa iyadzubillah. Nah, yang terpenting supaya kita dapat ampunan Allah, ya kita berusaha untuk patuh, taat, tunduk terhadap ajaran Islam secara totalitas semuanya. Nggak boleh milih-milih, ya, bukan cuma puasa, sholat, pergi haji doang. Hukum-hukum yang lain pun kita nggak boleh nolak. Ini banyak orang-orang Islam yang masih milih-milih. Hukum ini mah nggak cocok di Indonesia, nggak usah diberlakukan. Yang ini boleh. Jadi agama itu kayak kue, tergantung selera. Kalau seleranya dia mau, seleranya seperti itu ya dimakan. Kalau yang nggak selera, ya maka kemudian jika kita ingin ampunan Allah itu benar-benar bisa kita dapat, kita raih di bulan suci Ramadan, maka kita harus sungguh-sungguh mengikuti seluruh ajaran Islam dan tidak ada keberatan sedikit pun terhadap seluruh hukum-hukum Allah, ya. Maka dalam hadis lain dikatakan oleh Rasul bahwa wa Ramadana ila Ramadani. Jadi jarak antara Ramadan pada Ramadan kemudian Ramadan tahun yang akan datang itu kata Rasul mukaffiratun bainahunna, ada kafarat di antara keduanya. Ini sekarang Ramadan, nanti Ramadan yang tahun yang akan datang itu ampunan Allah udah dapat kita. Jadi ampunan Allah di tahun yang lalu kita sudah dapatkan. Tapi kata Rasul apa? Ijaztanabal kabair, selama kita tidak berbuat dosa-dosa besar. Nah, itu dosa-dosa besar kayak zina itu nggak bisa diampunin tuh kalau nggak tobatnya benar-benar. Ya, ini sesuai dengan pengertian hadis tadi. Pengecualian yang bisa diampunin hanya dosa-dosa kecil, yang ngebohongin bini, ya udah gajian bilang belum gajian, ya.
apalagi nikah diam-diam ya sama istri, itu termasuk bohong, nggak boleh ya. Nikah lagi diam-diam, bininya nggak tahu ya, alasannya daripada zina. Selalu jadi argumentasi daripada zina. Ya jangan zina. Kalau mau poligami terang-terangan, istri mau suka mau kagak, dia mau nerima mau enggak, ya udah nikah. Yang penting kita kasih tahu. Iwan wa awatu fila yang dirahmati Allah ya. Dosa besar tadi apa tadi? Zina, judi, apalagi ya minum-minuman keras juga, kemudian membangkang terhadap syariat Allah, itu termasuk dosa-dosa besar ya. So ninggalin sholat itu masuk kategori dosa besar ya. Ninggalin puasa Ramadan, tidak jalanin rukun Islam termasuk dosa-dosa besar, itu nggak bakal diampunin ya. Jadi nggak bisa jadi kafarat, nggak bisa jadi pengampunan dari Ramadan yang lalu ke Ramadan saat ini. Kita punya dosa besar Ramadan tahun lalu itu nggak terhapus pada saat ini. Itu terhapus ketika kita benar-benar taubatan nasuha, sungguh-sungguh dan tidak mengulangi ya. Itu pada bulanan ampunan aja nggak bisa nipek ngapus dosa-dosa besar kita. Makanya jangan main-main dengan agama ya, apalagi sampai menentang para pejuang Islam ya, membenci yang mau nerapin hukum-hukum Allah di negeri ini, dibenci, dikriminalisasi, dibully ya, seolah-olah wah nggak boleh tinggal di Indonesia, lu pergi aja sono ke Yaman, ke Timur Tengah, Indonesia cocok pakai hukum Islam. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Itu orang-orang yang seperti itu masuk ke, saya khawatir masuk kategori orang-orang yang berdosa besar karena membenci para pejuang-pejuang Islam, karena membenci hukum-hukum Allah. Itu kan masuk kategori orang-orang yang benci. Iya, kalau emang alasannya beda interpretasi silakan, tapi nggak boleh ada upaya-upaya penggiringan, menggoreng, membuat narasi seolah-olah pejuang-pejuang yang ingin Indonesia ini makmur di bawah syariat Islam kemudian dianggap orang-orang yang bersalah. Padahal kita kan nenek moyang kita berjuang bareng-bareng dulu, bukan cuma Pak Karno, tokoh-tokoh muslim itu banyak yang ikut berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan negeri kita ya. Itu aja ya. Maka saya berharap di Ramadan kedua tahun 1447 Hijriah ini kita bisa mendapatkan ampunan Allah, dan lebih-lebih dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan Allah ampuni semua, dan nanti kita wafat dan menghadap Allah dalam keadaan bersih, sudah nggak ada dosa, udah nggak ada yang kesisa semua ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ya, dosa yang termasuk dosa yang nggak bisa diampuni, dosa menyakiti orang lain. Kalau bercanda juga nggak boleh sembarangan. Bercanda boleh, tapi kalau udah main fisik nggak boleh. Ya, itu ada teman saya kadang-kadang suka komen itu, lu kalau syuting yang bener apa itu, muka udah kereng banget, udah kayak pantat dangdang. Ya emang udah begini bawaannya, udah cetakannya begini, masa gua kudu keletin kulit gua, mau dikeletin kulit gua gitu biar jadi putih, apa dibawa ke dempul las ketok magic gitu. Nah itu ya, kalau saya emang nggak ada masalah, nggak marah. Tapi kalau orang lain ketika dia sakit hati, dia tidak maafkan sampai nanti di akhirat, kalau dia belum maafin itu nggak bakal diampunin dosa-dosa kita ya. Maka hati-hati sama lisan. Kalau bercanda sama orang jangan main fisik. Kalau main fisik nanti ujug-ujug di akhiratnya yang tadinya kita puasanya rajin, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, ngajinya rajin, tapi sekate-kate kalau lagi bercanda sama temen ya, ada orang palanya penjol kelihatan, lu pala lu udah kayak risol goreng, adanya lonjong amat gitu tuh. Kalau ngomong sembarangan aja ya, fisik. Bercanda yang tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang. Itu aja ya, mungkin yang bisa kita bahas, kita obrolin pada kesempatan hari ini yang penuh berkah. Sebelum ditutup, kita berharap puasa hari ini Allah sampaikan kita pada maghrib dan diterima oleh Allah sebagai amal yang bisa mengantarkan kita kepada keberkahan dan kebaikan dunia dan
akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.